Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hindari dua perkara. Jangan sibuk mencari tanda-tanda dan jangan sibuk mencari tanggal ganjil. Anda tidak akan dapat. Tapi sibukkan, hidupkan 10 malam terakhir Ramadan, pasti kita dapat. Ulama sudah memerinci tentang masalah tanda-tanda kalau malam itu Lailatul Qadar, baik sebelum, baik sedang atau sesudah. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Qadar tidak akan ada bulan, yang ada hanya bintang. Bahkan bintang-bintang yang di hari-hari biasa dalam setahun itu tidak kelihatan saking jauhnya, maka dia akan mendekat ke bumi sehingga ada ziyadatun nur, ada tambahan cahaya, dan itu diketahui bagi orang-orang yang di tengah lautan atau di tengah gurun pasir. Ini satu. Yang kedua, di malam itu tidak ada meteor satupun yang jatuh ke bumi. Karena fungsi meteor itu apa? Syuhuban lisyayatin, untuk melempar setan. Setannya saja tidak bergerak, macam mana ada meteor? Malam itu tidak akan Anda dapati meteor satupun yang jatuh satu dunia ini. Karena malam itu malam salam keselamatan. Kemudian juga yang ketiga, kata Nabi SAW, Lailatul Samha, malamnya tenang-tenang sekali. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bagi yang sehat. Kemudian juga, apakah harus seperti itu? Maksudnya cuacanya sepoi-sepoi, angin tidak terlalu kencang, senang? Enggak, terkadang Lailatul Qadar pun bisa terjadi dengan hujan deras. Itu pun tanda Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Rasul pernah malamnya Lailatul Qadar, kemudian besoknya Rasul sujud, rupanya Rasul merasakan di dahinya at-tinu wal mah. Jadi ada apa namanya, air dan tanah yang menempel di dahi. Maknanya malamnya hujan, sehingga tidak mesti cerah gitu cuaca Lailatul Qadar. Bisa saja terjadi hujan deras malam itu Lailatul Qadar. Tapi walaupun hujan deras tidak membahayakan, tidak ada angin kencang, ya hujan-hujan gitu saja. Karena hujan itu salah satu tanda turunnya rahmat, turunnya para malaikat itu saat hujan. Makanya doa sewaktu hujan itu mustajab, dan itu juga sebagai tanda-tanda Lailatul Qadar. Tetapi tanda-tanda yang paling jelas Lailatul Qadar itu justru setelah Lailatul Qadar lewat dari kita. Kapan itu? Di pagi hari. Malamnya Lailatul Qadar, paginya itu tanda-tanda yang paling jelas. Apa itu? Anna syamsa la syia'a fi, matahari cahayanya tidak terlalu menyorot, maknanya sedikit redup sehingga kita bisa melihatnya. Imam Ibnul Qayyim memberikan alasan kenapa matahari di malam Lailatul Qadar itu kok cahayanya berbeda dengan setiap hari terbitnya. Ada 3 alasan kata beliau. Yang pertama, karena malam Lailatul Qadar itu penuh dengan malaikat, sehingga di pagi hari malaikat itu mereka naik ke langit, dan malaikat itu tercipta dari nur cahaya, dan cahayanya inilah yang menghalangi cahaya matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang dengan cahaya malaikat, makanya agak redup. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, kenapa kita dilarang solat saat terbit dan terbenam? Karena di situ ada 2 tanduk syaitan, dan malam Lailatul Qadar tidak ada setan, sehingga setan tercipta dari api, kemudian matahari juga punya panas seperti api, sehingga ketika api bertemu dengan cahaya matahari, makanya kemudian silau sekali. Tapi ketika setan tidak ada, berarti matahari terbit sebagaimana awal penciptaannya, makanya agak redup dan bisa dilihat. Ini satu pendapat juga. Tapi juga ada yang mengatakan tidak. Kenapa matahari dibuat redup seperti itu? Ya karena Allah ingin menguji orang-orang yang mujtahid saat mencari Lailatul Qadar. Sengaja Allah buat tanda-tanda yang jelas itu setelah lewatnya, bukan di awalnya gitu loh. Kalau di awalnya, oh senanglah semua orang tahu Lailatul Qadar kan. Ketika tanda itu di akhirnya, maka orang akan menyesal, kenapa semalam saya tidak qiyamul lail, kenapa saya tidak baca Quran, kenapa saya tidak berdoa, dan begitu seterusnya. Makanya dibuat tanda-tanda yang paling jelas itu di pagi harinya. Maka hidupkanlah malam Lailatul Qadar itu dengan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Tidak mesti 1 malam suntuk, minimalnya ya 2/3 malam atau 1/3 malam. Jangan sampai 1 malam itu terlewatkan tanpa ibadah, gitu maksudnya.